Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Semoga kalian sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang kita mau melanjutkan lagi pelajarannya ke bab 12. Di sini judulnya adalah Bunkasai wa Ichigatsu Ju Ichinichi deshita. Bunkasai wa Ichigatsu Juichinichi deshita. Bunkasai itu artinya event kebudayaan, bungka budaya, sai event, jadi bungkasai itu event kebudayaan. Kemudian Ichigatsu Ju Ichinichi deshita, ini tanggalan ya, dan deshita ini adalah bentuk lampau dari kata des. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai menyebutkan tanggalan dan event yang ada di sekolah. Oke, kita langsung aja. Nah, seperti biasa di Mite Kangai Masho di sini ada 2 gambar ya. Kalau di sekolahan Jepang mereka ada event-event sekolah seperti ini. Jadi ini yang pertama ini sepertinya upacara penyambutan siswa baru kayaknya ya. New Gakushi. Kayaknya sih gitu. Atau bisa juga ini upacara wisuda juga bisa. Sotsugoshiki. Jadi kalau di Jepang itu ada New Gakushi, kalau di kita biasanya di Indonesia itu seperti MOS. Nah, kalau Sotsugoshiki itu acara wisuda. Kemudian ini sama juga ya, di Indonesia juga setiap sekolah di Indonesia juga banyak acara-acara yang diselenggarakan di sekolah ya. SMTI pun juga sama ya, suka mengadakan acara-acara juga di sekolah kayak tryout misalnya, atau pensi, atau acara rohis dan sebagainya. Nah, di Jepang juga ada. Kalau mereka biasanya ada seperti bungkasai, ada acara olahraga yang kayak gitu-gitu. Oke, kita yang di bagian pertama di sini akan belajar menyebutkan. Jadi acaranya apa, kapan dilaksanakan. Nah, karena deshita ini kan bentuk lampau ya. Jadi selama ini kan kalian belajarnya bentuknya des. Nah, sekarang kita akan melampaukan nih kalimat tersebut. Jadi bikin past tense ya. Jadi des diganti dengan deshita. Nah, sekarang kita mau lihat dulu nih apa namanya? Kosakata-kosakata apa aja sih terkait dengan acara yang ada di sekolah. Kemudian kita akan flashback lagi, kita akan mengingat lagi bagaimana menyebutkan tanggal dan bulan. Oke, yang pertama di sini ada jadwal dari SMA 1 Sakura. Jadi biasanya kalau SMA di Indonesia itu dimulai bulan Juli ya, awal semester 1 itu biasanya bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu teman-teman yang kelas 10 itu ada penerimaan siswa baru gitu ya, ada penyambutan siswa baru. Nah, kalau di Jepang itu namanya adalah New Gakushi. Gitu ya, ada namanya New Gakushi. Kalau di Indonesia mungkin seperti MOS. Kemudian di tanggal 8, nah mereka di sini ada acara Tai Ikusai. Nah, ini adalah lomba olahraga. Karena di bulan 8 ini ada acara 17-an ya. Nah, acara 17-an mungkin di SMA Sakura ini mereka lebih banyak aktivitas olahraganya. Tapi kalau di SMTI biasanya masuk di kelas meeting, acara-acara tentang perlombaan olahraga itu biasanya di kelas meeting kan. Nah, kalau di SMA 1 Sakura, Tai Ikusai atau event olahraga itu ada di bulan 8. Kemudian pada bulan Oktober, bulan 10, mereka mengadakan acara kemah. Nah, kemah itu bahasa Jepangnya adalah kyampu. Dari kata camp bahasa Jepang, bahasa Inggris, nah bahasa Jepangnya adalah kyampu. Lalu berikutnya di bulan 12 itu ada shikeng. Ya, shikeng ini artinya ujian. Biasanya kalian ada ujian akhir semester ya, shikeng.
Lalu kemudian masuk semester 2 itu bulan Januari, karena kalian biasanya libur cuma 2 minggu kan. Nah, masuk bulan Januari, di sini ada acara namanya Bung Kasai. Bung Kasai ini biasanya identik dengan lomba-lomba, kalau di Indonesia ya, lomba-lomba bahasa Jepang, identik dengan event-event di Jepangan biasanya gitu. Padahal sebenarnya Bung Kasai ini kalian bisa menyebutnya kayak bulan bahasa, misalnya acara tentang bahasa tertentu atau budaya tertentu gitu, Bung Kasai. Nah, kemudian di bulan Maret, nah di sini ada Ryoko. Biasanya bulan Maret ini yang kelas 12 mereka sudah masuk musim ujian nasional nih. Nah, ketika ada ujian nasional, adik kelasnya yang kelas 10, kelas 11 akan mengadakan study tour. Nah, study tour ini kan jalan-jalan ya. Kalian pergi ke, biasanya kalau dari Jogja itu kalau nggak ke Jakarta, ke Bandung, biasanya ke Bali, biasanya gitu ya. Nah, Ryoko jalan-jalan atau study tour. Kemudian di bulan berikutnya, di bulan April, di sini mereka mengadakan Sotsugoshiki. Sotsugoshiki ini adalah wisuda, jadi acara kelulusan. Mungkin mereka wisudanya duluan gitu ya. Kalau SMPI kan wisudanya agak belakang. Biasanya bulan-bulan November, bulan-bulan Oktober gitu ya, baru ada Sotsugoshiki. Nah, ini adalah acara yang biasanya ada di sekolah gitu ya, baik yang diselenggarakan oleh pihak sekolah maupun dari teman-teman OSIS atau dari teman-teman pramuka juga bisa, atau dari teman-teman klub yang lain. Nah, di sini seperti biasa ya, ada soal gitu ya, 1 sampai 5. Nah, kalian bisa tebak nih, ini kira-kira eventnya apa ya? Nah, kalian bisa diskusikan sama teman kelompok kalian. Dan seperti biasa, hasil diskusinya dikerjakan, dijawab di satu Word gitu ya, diketik yang rapi, nanti dikumpulkan. Oke, nah yang berikutnya ini ada tugas buat kalian juga, jadi silahkan. Kalian kan pasti akan dapat PowerPoint-nya ya, nanti kalian dengarkan. Ini ada soal 1 sampai 7 gitu ya. Tolong dikerjakan dari 1 sampai 7. Ini acara apa? Kemudian kapan acaranya dilaksanakan? Ya, jadi ini acara apa dan kapan acara ini dilaksanakan. Jadi ini ada 1 sampai 7 bisa kalian dengarkan. Ya, ini lanjutannya yang tadi ya. Jadi silakan dikerjakan bersama teman kelompok kalian. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya menyebutkan tanggal dan bulan. Jadi kalau tanggal dalam bahasa Jepang, kalau kita nulis tanggal gitu ya dalam bahasa Jepang, biasanya yang duluan itu tahun, kemudian bulan, baru tanggal. Jadi tahun, bulan, tanggal. Kalau di Indonesia kan caranya kita kan biasanya tanggal dulu, bulan, baru tahun. Tapi kalau di Jepang dibalik, tahun, bulan, tanggal. Nah, ini kita lihat bulan dulu ya. Kalau di Jepang itu penamaan bulan itu tidak berdasarkan Januari, Februari, Maret sampai Desember, tidak, tapi pakai angka. Jadi bulan 1, bulan 2, bulan 3 sampai bulan 12. Jadi di sini kan kalian seperti biasa ya lihat ada kanjinya. Jadi kalau nulis tanggalan di Jepang gitu biasanya dia ada pakai kanji seperti ini kanji bulan. Nah, kalau bulan di dalam tanggalan dia dibacanya gatsu. Jadi bulan Januari itu kan bulan 1. Bulan tadi gatsu ichi 1 gitu ya. Jadi ichi gatsu itu adalah Januari, bulan 1. Ichi gatsu bulan 1 Januari. Nigatsu bulan 2 Februari. Sangatsu bulan 3 Maret. Shigatsu bulan 4 April. Gogatsu bulan 5 Mei. Rokugatsu bulan 6
Juni. Shichigatsu, bulan 7, Juli. Hachigatsu, bulan 8, Agustus. Kugatsu, bulan 9, September. Jugatsu, bulan 10, Oktober. Juichigatsu, bulan 11, November. Junigatsu, bulan 12, Desember. Jadi sekali lagi ya, untuk penamaan bulan, tidak menggunakan Januari, Februari, Maret, sampai Desember, tetapi menggunakan angka. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya. Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, nah, ada tanggalan. Kalau tadi bulan ada kanji bulan gitu ya. Nah, sekarang ada tanggalan gitu ya. Karena di sini biasanya kalau orang Jepang menulis tanggalan itu ada ciri khasnya, yaitu di depan angka. Jadi angka dulu, baru ada diikuti kanji matahari atau hari gitu ya. Jadi maksudnya hari 1, hari 2, hari 3, hari 4 itu maksudnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 31. Nah, di sini ada yang harus kalian hafalkan karena ada yang cukup berbeda juga. Jadi yang pertama, yang spesial nih, tanggal 1 sampai tanggal 10, itu dia ada istilahnya sendiri. Kita lihat di sini ya, tanggal 1 itu bahasa Jepangnya suitachi, tanggal 2 futsuka, tanggal 3 mika, tanggal 4 yoka, tanggal 5 itsuka, tanggal 6 muika, tanggal 7 nanoka, tanggal 8 youka, tanggal 9 kokonoka, tanggal 10 toka. Jadi 1 sampai 10 ini khusus ya, harus kalian hafalkan. Nah, tanggal 11 sampai tanggal 31 itu kalian hanya perlu menambahkan kata nichi di belakang angkanya. Jadi tanggal 11 kan juichi. Nah, kalian tinggal menambahkan kata nichi di belakangnya. Juichi nichi, juni nichi, jusang nichi. Nah, yang spesial di sini hanya angka 14. Angka 14 itu kan harusnya juyong atau jushi gitu ya. Nah, tapi di sini untuk tanggalan tidak menggunakan kata juyong nichi atau jushi nichi, tapi menggunakan juyoka. Jadi pakai kata yoka ya, juyoka. Kemudian tanggal 20, nah tanggal 20 ini mereka biasanya menyebutkannya dengan Hatsuka. Jadi bukan Niju Nichi, tapi Hatsuka. Gitu ya. Nah, satu lagi yang khusus adalah 24. Niju Yoka. Jadi sama seperti 14 ya. Tidak menggunakan shi atau yong, tapi menggunakan yoka. Juyoka, Hatsuka, Nijuyoka. Lainnya konsepnya sama. Jadi depannya itu disebutkan dulu angkanya, baru ditambahkan nichi. Nah, jadi yang khusus itu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian angka tanggalan 14, tanggal 20, dan tanggal 24. Itu yang khusus. Lainnya sama semua. Oke, kita lanjut. Nah, masuk ke bagian 2. Lalu bagaimana sih caranya kita menanyakan tanggalan gitu ya? Dulu di semester kemarin kita sudah pernah bertanya bagaimana caranya menanyakan ulang tahun gitu ya. Tanjoubi wa itsu desu ka? Nah, sekarang kita akan menanyakan acaranya kapan ya gitu. Nah, di sini di depan ini ada acaranya, kiampu, jadi acara. Ini kalian bisa ganti kata kiampu dengan acara yang lain. Terus ditambahkan wa. Nah, ada kata itsu. Itsu itu kan kata tanya yang artinya kapan.
Kemudian deshita, jadi ini bentuk kalimatnya lampau, berarti acaranya sudah dilaksanakan, deshita. Kemudian kaka untuk bertanya ya, Kempu wa itsu deshita ka? Campingnya kapan sih yang kemarin? Gitu maksudnya. Nah, jadi sekarang kita mau belajar yang lampau nih, karena kan kemarin kalian udah belajar yang present tense, yang des. Nah, sekarang desnya kita lampaukan menjadi deshita. Ini kalian bisa dengerin sendiri, jadi kita lewatin aja. Ini juga kita lewati ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kaiwanya atau bagaimana caranya kita menanyakan kapan kegiatan itu berlangsung. Gitu ya. Jadi yang pertama, yang orang warna pink, bungkasai wa itsu deshita ka? Bungkasai wa itsu deshita ka? Bungkasai tadi kan adalah event budaya. Itsu kapan? Deshita berarti kan acaranya sudah berlangsung ya, sudah selesai gitu. Nah, di sini ada bungkasai ini kan dikurungin, teman-teman. Jadi sebenarnya kalian bisa mengganti kata bungkasai dengan acara yang lain. Gitu ya. Jadi acaranya apa? Wa itsu deshita ka? Itu kalian bertanya kapan acaranya. Nah, jawabannya bisa yang orang biru ini, kita lihat di bagian orang biru ini yang pertama, yang bagian atas, Ichigatsu juichi nichi deshita. Jadi kalau misalnya acaranya berlangsung 1 hari, ya kalian bisa bilang Ichigatsu juichi nichi deshita. Atau kalau ternyata acaranya berlangsung selama beberapa hari, nah di sini kalian bisa menggunakan kata kara dan made. Jadi kara itu artinya dari, made itu artinya sampai. Jadi dari kapan sampai kapan. Letaknya kara itu di belakang tanggal. Made juga sama ya, letaknya ada di belakang tanggal. Jadi contohnya yang di bawah, ternyata bungkasainya dilaksanakan selama 3 hari. Ya, berarti Ichigatsu juichi nichi kara 13 nichi made deshita. Kenapa tetap pakai deshita? Karena pertanyaannya menggunakan deshita. Gitu ya. Kalau pertanyaannya pakai des, silahkan jawab menggunakan des. Kalau pertanyaannya pakai deshita, silahkan dijawab menggunakan deshita. Oke, jadi sebenarnya di pembelajaran pertama ini kalian belajar apa? Yang pertama, kalian mengenal yang namanya pola kalimat lampau. Jadi kalian selama ini kan biasanya ketemunya bla 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 wa, bla 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 des. Itu adalah present tense. Jadi ketika kalian menyebutkan sesuatu yang terjadi sekarang. Nah, sekarang kita akan melampaukan kejadiannya. Jadi kegiatannya sudah selesai nih, sudah selesai berlangsung. Kalian hanya perlu mengganti kata des menjadi deshita. Kemudian yang kedua, kalian menyebutkan dari kapan sampai kapan. Itu menggunakan kara made. Jadi startnya di mana, startnya kapan, itu ditaruh di depan kara, selesainya atau finishnya di mana itu diletakkan di depan made. Kara artinya dari, made artinya sampai. Oke, yang berikutnya. Nah, sekarang nih, yang bagian ketiga. Bungkasai no toki utao utaimashita. Gitu ya, bungkasai no toki utao utaimashita. Bungkasai tadi kan adalah event budaya. Toki itu artinya waktu. Waktu event budaya, gitu ya. Jadi toki itu artinya waktu. Nah, di depan toki biasanya ada no, di depan no biasanya kapan nih acara pas apa gitu ya. Jadi bungkasai no toki ini waktu event bungkasai atau pada saat bungkasai. Kalian bisa mengganti kata bungkasai dengan event yang lain atau momen yang lain gitu ya. Misalnya kalian bisa mengganti gakko no toki. Gakko kan sekolah, pada saat sekolah. Gakko no toki. Atau pada saat kalian kecil. Pada saat kalian kecil misalnya kodomo, anak-anak ya. Kodomo no toki. Pada saat anak-anak, pada saat kecil maksudnya gitu. Terus kemudian
di belakangnya ada utao utaimashita. Utao utaimashita ini artinya bernyanyi, gitu ya. Uta itu kan lagu, utaimashita itu artinya bernyanyi. Jadi menyanyikan sebuah lagu. Jadi pada saat Bungkasai menyanyikan sebuah lagu. Kenapa menggunakan mashita? Mashita ini adalah bentuk lampaunya dari kata masu. Jadi bentuk sekarangnya itu biasanya utao utaimasu. Ya, tapi karena ini lampau, su-nya silahkan diganti dengan sita menjadi utaimashita. Utao utaimashita. Gitu ya. Jadi kalian hanya perlu mengganti kata su dengan kata sita. Tadi juga ya, desu menjadi deshita. Ini utaimasu menjadi utaimashita. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang biasanya ada pada saat acara Bungkasai. Yang pertama adalah utao utaimashita. Utao utaimashita. Jadi utao utaimashita tadi adalah bernyanyi ya, nyanyi lagu. Yang berikutnya ada ongaku o kikimashita. Ongaku itu artinya musik. Kikimashita itu artinya mendengarkan. Ongaku o kikimashita. Nah, ini bentuknya lampau ya. Kikimashita ini bentuknya lampau. Kalau yang bentuknya sekarang adalah kikimasu. Ya, ongaku o kikimasu. Berarti sekarang kamu lagi mendengarkan musik gitu ya. Tapi kalau ongaku o kikimashita ya sudah selesai gitu. Ini kejadian pada masa lampau. Kemudian yang berikutnya nomor 3 ada supichi o shimashita. Supichi o shimashita. Jadi supichi ini speech ya, melakukan speech. Kemudian ada ryori o shimashita. Ryori itu artinya memasak, shimashita melakukan ya. Jadi ini kegiatan memasak ya, melakukan masak-masakan. Ryori o shimashita. Dan yang berikutnya yamae ikimashita. Yamae ikimashita. Yama itu gunung, ke ikimashita artinya pergi. Jadi pergi ke gunung. Yama gunung, atau di sini tulisannya he ya, bacanya he. Itu ke artinya ke. Ikimashita pergi. Jadi yamae ikimashita. Bentuknya masih lampau ya teman-teman. Kalau bentuk yang yamae ikimas itu yang sekarang, jadi ikimasu. Itu yang sekarang kalian lagi pergi ke gunung. Tapi karena pergi ke gunungnya sudah kemarin, jadi yamae ikimashita. Kemudian yang berikutnya, hanashi o kikimashita. Hanashi itu berbicara. Kemudian kikimashita tadi mendengar ya. Hanashi o kikimashita. Jadi mungkin di sini mendengarkan sambutan gitu ya dari kepala sekolah atau dari guru gitu ya. Jadi hanashi itu adalah pembicaraan. Kemudian yang nomor 7 ada sports wo shimashita. Sports itu dari kata sport. Sports wo shimashita. Jadi di sini berolahraga gitu ya. Sports wo shimashita. Ini kita lewati. Ini juga kita lewati, kalau kalian mau mendengarkan boleh. Nah, bagaimana caranya kalian bertanya pada saat event itu kalian melakukan apa? Gitu ya. Jadi, orang yang pink ini bertanya, Bungkasai no toki nani o shimashita ka? Karena sudah selesai nih kegiatannya. Gitu. Jadi, acaranya namanya apa tadi? Bungkasai no toki. Toki kan tadi artinya waktu ya. Waktu Bungkasai. Nani o shimashita ka? Nani o shimashita ka itu melakukan apa? Kita Bungkasai no toki nani o shimashita ka? Pada saat Bungkasai melakukan apa? Jawabannya adalah utao utaimashita. Karena mungkin si orang yang warna biru ini dia bernyanyi pada saat Bungkasai. Tapi kalau misalnya dia tidak bernyanyi sensei, bagaimana? Misalnya dia memasak ya, berarti ryo shimashita. Atau misalnya pada saat Bungkasai dia
naik gunung gitu, pergi ke gunung ya. Berarti jawabannya adalah yamae ikimashita. Jadi pertanyaan nani o shimashita ka ini sama dengan pertanyaan what were you doing atau what are you doing gitu ya. Pertanyaan yang sama dengan itu. Jadi jawabannya bisa menggunakan shimas juga, bisa menggunakan yang lain gitu. Jadi kalau ada yang jawab utao, utaimashita, shimashita gitu double gitu kata kerja. Jadi shimashita yang paling belakang tuh nggak usah dipakai. Jadi utao, utaimashita itu udah cukup. Kecuali dia tidak ada kata kerjanya seperti supichi ya. Berarti supichio shimashita. Ryori ya, berarti ryorio shimashita. Gitu. Nah, di sini refleksinya adalah pola kalimatnya. Jadi di depan no itu silahkan kalian isi event yang namanya apa, atau kejadiannya, atau momennya pada saat apa gitu ya. No toki itu kan artinya waktu gitu ya, pada waktu apa. Bungkasai no toki pada saat bungkasai. Kodomo no toki pada saat anak-anak. Nah, terus nani-nani mashita, kalian melakukan apa? Misalnya, bungkasai no toki utao utaimashita atau kodomo no toki yamae ikimashita, misalnya begitu. Ini kita lewati saja bagian yang ini. Nah, kita masuk ke bagian yang ini sekarang, bungka. Jadi pada saat sekolah di Jepang dalam 1 tahun melakukan kegiatan apa? Apakah sama dengan sekolah di Indonesia? Nah, ini yang perlu kalian bahas dengan teman-teman kalian. Jadi ini adalah kegiatan di Jepang. Jadi kalau sekolah di Jepang itu semester 1-nya tidak bulan 7 tapi bulan 4 pada saat musim semi. Gitu ya. Nah, nanti mereka pada saat musim semi itu baru pertama kali masuk gitu. Terus kemudian 1 bulan sekolah, terus mereka ada UTS. Terus nanti baru ada festival olahraga, kemudian nanti mereka UAS ya, UASnya di bulan 7, habis itu mereka akan libur tuh selama 1 bulan. Libur musim panas. Kalian mungkin pernah dengar ada yang namanya Natsuyasumi. Nah, di Jepang itu seperti itu. Terus biasanya masuk semester 2 mereka ada festival budaya gitu ya. Masuk lagi belajar, terus bulan Oktober mereka sudah UTS, bulan 11 mereka biasanya tidak ada acara. Nah, bulan 12 itu mereka sudah masuk liburan musim dingin. Jadi udah UAS, terus nanti mereka masuk liburan musim dingin. Nah, biasanya ini apa namanya? Di liburan musim dingin ini ya sama, hampir 1 bulan mereka liburnya juga. Nah, kemudian ada upacara awal masuk semester 3, terus mereka nanti semester 3 gitu ya. Kalau di Indonesia kan cuma ada 2 semester ya. Kalau di sana itu mengikuti liburannya gitu ya, mengikuti musimnya gitu. Nah, ini di semester 3 ini biasanya yang aktif itu ada apa namanya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau yang kelas 3 biasanya mereka ada ujian masuk perguruan tinggi gitu. Kemudian di bulan ketiga mereka ada ujian akhir semester 3 untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah, di bulan 3 itulah biasanya mereka yang kelas atas, kelas 12-nya ada wisuda gitu. Nah, di Jepang biasanya modelnya kayak gini. Kalau di Indonesia bagaimana? Di SMTI deh, di SMTI kalendernya seperti apa? Nah, kalian silahkan bikin kalender kegiatan seperti ini dan bandingkanlah dengan yang ini. Ini kan yang di Jepang ya. Apa saja yang harus kalian bahas? Nah, ini dia. Tahun ajaran SMA di Jepang mulai dari bulan apa sampai bulan apa? Ada berapa semester ini? Kalian jawab ya. Kapan pentas seninya? Bandingkan. Nah, ini dia. Jadi nomor 3, bandingkan kegiatan tahunan yang tertulis di sebelumnya. Jadi ini kan ada Hanashi Masho 1, jadi bukan pakai yang Hanashi Masho 1 ya teman-teman, tapi pakai yang
slide sebelumnya ini yang tadi yang di Jepang, yang tahun ajaran Jepang tadi, dan bedanya apa dengan sekolahmu, dengan SMTI apa bedanya. Kemudian tuliskan pendapat kalian mengenai kalender kegiatan tahunan di Jepang. Jadi menurut kalian sekolah di Jepang itu dengan kegiatan seperti itu, menurut kalian gimana? Nah itu silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih. Sebenarnya kita belajar apa sih? Jadi yang pertama, kalian menyatakan tanggal kegiatan yang sudah dilakukan. Gitu ya. Jadi ini kita belajar lampau nih, kalimat lampau. Jadi des-nya sekarang kita ganti menjadi deshita. Di sini ada contohnya, bunkasai wa 1 9 deshita. Kalau kalian mau bertanya, ya berarti menggunakan kata itsu ya. Taikusai wa 1 deshita ka. Gitu ya, seperti biasa tanggalannya kalian ganti dengan itsu, tambahin ka. Terus jawabannya bisa langsung dijawab, 4 20 nichi deshita. Bisa langsung dijawab seperti itu, bisa dijawab lengkap seperti kalimat yang ada di atasnya. Kemudian menyatakan jangka waktu kegiatan. Jadi misalnya kegiatannya tidak dilakukan dalam waktu 1 hari, tapi dilakukan dalam beberapa hari. Nah itu kalian bisa menggunakan kata karamade. Jadi kyampu wa 10 gatsu toka kara 11 nichi made deshita. Jadi dari tanggal 10 sampai tanggal 11 gitu ya. Sama bertanyanya shiken wa itsu deshita ka, kalau ternyata shikennya ini, ujiannya ini dilakukan selama 2 minggu atau 7 hari gitu ya, berarti dari kapan sampai kapan. Nah ini contohnya 12 gatsu nanoka kara 11 nichi made deshita gitu ya. Jadi kalian kalau acaranya 1 hari ya langsung seperti yang nomor 1, atau kalimatnya bisa menggunakan pakaian pola nomor 2 kalau dia dilakukan selama beberapa hari. Kemudian yang berikutnya adalah menyatakan hal yang dilakukan pada waktu yang lalu. Jadi ketika kalian sudah selesai melakukan kegiatannya atau kegiatannya dilakukan pada saat kemarin gitu ya. Nah, itu kalian menggunakan bentuk lampau. Jadi biasanya katanya masu, nah masunya ini kalian ganti dengan mashita. Contohnya di sini, bunkasai no toki ongaku wo kikimashita. Kyampu no toki nani o shimashita ka? Kalau mau bertanya seperti itu ya. Terus langsung dijawab ryo shimashita. Atau kalian bisa menggunakan pola kalimat yang di atasnya. Jawaban yang di atasnya ini kalimat lengkap. Kalau yang di bawahnya ini kalimat jawaban langsung gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, sampai di sini pelajaran bab 12. Jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan bersama teman-teman kalian. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke grup atau komen di bawah. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Arigatou gozaimasu minasang. Sayonara.